Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di sini, dan kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan flexbox atau flexing box. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari hanky.com, hanky.com. Oke, di sini ada panduan lengkapnya. Jadi kita tinggal coba-coba aja teman-teman ya. Di sini perlu dipahami dulu apa itu tentang flexbox. Yaitu flexbox merupakan singkatan flexible box. Nah, digunakan untuk membuat layout ya, teman-teman ya. Sebenarnya banyak sebelumnya ada model layout yang tersedia ya. Ada block, ada inline, ada table, ada position. Nah, di sebagian besar itu dikelola oleh float ya, seperti yang dijelaskan di sini. Namun float sekarang udah nggak digunakan untuk sebagai layout ya, tapi digunakan sebagai memposisikan gambar di dalam teks ya, nah, seperti yang dijelaskan di sini. Nah, di zaman sekarang desain website merambah ke berbagai ukuran seperti laptop, tablet, smartphone. Nah, Flexbox hadir untuk memecah masalah tersebut. Flexbox dirancang sebagai model tata letak suatu dimensi sebagai metode yang mudah untuk menyelaraskan elemen. Nah, jadi kan ya Flexbox itu membuat website kita lebih dinamis nanti gitu ya. Fungsinya seperti apa nanti kalau kita apalagi kita pas main media query atau tampilan boxnya gitu kan nanti. Nah, ini ada terminologi pada Flexbox teman-teman ya. Ada cross size, main size, cross star, cross end, main axis. Ini yang perlu utama banget dipelajari, ada istilahnya main axis dan cross axis. Main axis adalah sumbu utama dari wadah kontainer fleksibel sepanjang item diletakkan. Arahnya didasarkan pada properti flex direction. Nah, ini bisa diarahkan ya. Kalau flex directionnya row, ya diangkat ke sini main axisnya. Kalau dan ini adalah cross axisnya. Nah, kalau flex directionnya column ya main axisnya ke bawah dan crossnya ke kiri ke kanan gitu. Nah, silahkan dibaca detailnya ada di sini. Nah, di dalam flexbox seperti yang saya jelaskan tadi ada sumbu utama, ada axis yaitu main axis dan cross axis. Nah, kenapa istilah bukan horizontal dan vertikal? Karena arah sumbu tersebut akan berubah berdasarkan flex directionnya. Nah, flex direction itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada bernilai row, ada column. Nah, kalau dia row, maka sumbu utama adalah dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, gitu ya. Kalau sumbu silangnya adalah dari atas ke bawah. Ini kalau flex directionnya row. Di sini ilustrasinya. Nah, kalau flex directionnya column, maka sumbu utamanya adalah yang sini, yang dari atas ke bawah, dan sumbu silang itu dari kiri ke kanan, gitu. Oke, kita akan lanjut aja langsung ya belajar penggunaan flexbox ya teman-teman. Di sini saya akan buat suatu folder di dalam folder YouTube ini. Misalkan saya namai flexbox. Terus di dalamnya ada HTML, misalkan flexbox.html. Dan saya gunakan style yang di dalam flexbox ya, style.css, atau namain aja deh flexbox biar sama .css. Oke, sekarang saya buat HTML 5. Di sini saya gunakan belajar flexbox. CSS-nya saya masukkan ya teman-teman ya, flexbox.css. Oke. Nah, misalkan kita buat suatu ini deh, kita buat suatu box dulu deh. Misalkan ada box div dengan kelas box, dan di dalamnya ada bukan, ini div dengan kelas container. Nah, terus di dalamnya ada div dengan kelas box. Oke. Nah, kontainer misal box ini kita buatnya dulu. Box ini kita keluarkan yang lainnya dulu. Saya simpan dulu dan saya coba running. Saya coba running flex ini dengan live server. Ini masih kosong ya teman-teman, masih kosong. Nah, sekarang kita coba bikin suatu misalkan dengan kelas box.
misalkan background colornya misalkan blue. Sebentar, ini kayaknya saya belum masukkan. Class box, sorry ini nggak perlu. Nah, kita kasih angka aja deh. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Nah, udah ada warna, jadi kita ubah warna fontnya color white misalkan. Color white. Nah, terus udah ini aja dulu. Kita kasih border radius misalkan 10 pixel. 2 aja dah. Oke. Nah, sekarang kita buat dia sebanyak mungkin nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 aja deh. Nah, dia akan berjajar ke bawah. Kita bikinkan dia marginnya 2 pixel aja deh. Oke, biar ada jarak ya. Selanjutnya kita ganti angkanya menjadi 2, 3, 4, 5. Oke, dan teksnya kita buat di tengah ya dengan perintah teks alignment center. Oke. Nah, sekarang kita kan bagaimana cara menggunakan flexbox? Maka kita akan gunakan dia di elemen induknya dia. Elemen induknya itu ada di div dan ini kontainer ini elemen parentnya ya. Jadi misalkan kita buat suatu kelas dengan nama kontainer, nah, dengan display. Nah, cara menggunakan flexbox seperti yang dijelaskan di sini adalah hanya menggunakan property style dengan value flex atau flexbox juga boleh. Display flex. Nah, secara default flex itu dia akan berbentuk row ya teman-teman ya. Secara default sekali lagi saya jelaskan, display flex itu di set dengan flex direction row. Nah, sekarang kita buat dia lebih cantik lagi. Misalnya kita buat dia padding. Nah, paddingnya itu 10 pixel. Ini untuk semua. Nah, saya gunakan 20 pixel misalkan. Nah, ini untuk kiri kanannya. Ini untuk atas bawahnya kita kasih 5 aja. Ini misalkan 20 pixel. Ya, 20 pixel aja deh. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Flex ini sebenarnya dia full ya teman-teman. Nah, dia full. Jadi item-item kita tuh di set di dalam flex dengan flex direction row. Jadi gampang sekali kita udah set posisinya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita pelajari? Di sini kita udah buat flex ya. Nah, sekarang kita belajar flex direction. Seperti yang kita bilang tadi, flex direction itu memiliki jenis ya. Memiliki semua properti flex direction dapat memiliki nilai sebagai berikut. Ada propertinya bernilai row reverse, column reverse. Row ini untuk memberikan posisi secara horizontal kiri ke kanan, karena secara default row itu kiri ke kanan, maka saat kita set flexnya row, flex direction misalkan row, maka dia nggak akan berubah ya. Nah, untuk flex direction kita gunakan properti flex direction ya, dan value-nya row. Nah, kalau kita gunakan row reverse, apa yang terjadi? Seperti yang dijelaskan, memberi posisi secara horizontal dari kanan ke kiri, jadi kebalikan row yang tadi. Misal row reverse. Nah, kita buka dulu, saya save. Maka akan kebalik ya teman-teman. Dia akan pindah dari ke sebelah kanan dan dimulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibaca dari kiri ya kebalik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya misalkan saya set menggunakan column. Apa yang terjadi? Kalau flex direction saya gunakan column, maka saya save, nah, maka dia akan berubah berbentuk kolom. Jadi kolom itu merupakan ini ya, dari atas ke bawah gitu. Kalau tadi kan berbentuk baris, row itu baris, jadi baris pertama, 2, 3, 4 gitu. Hanya satu baris. Nah, kolom ini dia dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau kita gunakan kolom reverse sama aja kayak row reverse, dia akan membalik ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian ini flex direction kita udah pelajari. Selanjutnya ada flex wrap. Nah, flex wrap ini
Anda bisa menggunakan untuk membuat item di dalamnya apakah harus membungkus ke baris baru jika sudah memenuhi lebar dari kontainer. Nah, misalkan di sini saya kembalikan ke row ya. Ini kan balik ke row ya. Nah, kalau saya tanpa menggunakan flex wrap, nah jika saya tambah item di dalamnya, apa yang terjadi? Ini saya lakukan dulu. Apa yang terjadi? Dia akan terus ke kanan ya teman-teman ya. Jadi dia akan memenuhi semua, dia akan lurus ke kanan lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, misalkan saya gunakan display yang real misalkan untuk mobile misalkan. Nah, sama aja. Nah, jadi apa yang kita lakukan jika nah, fungsinya flex wrap ini adalah untuk membuat baris baru jika sudah memenuhi lebar dari kontainernya gitu. Jadi kita akan gunakan property flex wrap. Nah, dengan secara default dia adalah no wrap. Nah, kalau kita gunakan wrap maka dia akan membuat baris baru. Misalkan saya gunakan wrap, saya akan simpan. Nah, seperti teman-teman lihat di sini dia akan membuat baris baru. Nah, jika ini saya copy lagi, misalkan saya lebihkan 1, apa yang terjadi? Nah, dia akan buat baris baru, jadi dia nggak akan melewati ini. Jadi komponen kita itu lebih terlihat dinamis nanti teman-teman. Nah, ini kalau dipotong seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan yang terakhir itu graph refresh ya, sama aja sih sebenarnya. Cuma dia akan dibalik ininya, urutannya. Udah dibungkus ke baris baru tapi dibalik. Nah, dibalik ya teman-teman. Jadi udah mulai dari sini, thread gitu. Ini kita balikkan lagi ke wrap. Nah, itu kita udah pelajari flex wrap. Nah, ini ada shorthandnya. Misalkan kita flex wrap. Misalkan shorthandnya tuh mau row langsung wrap misalkan. Jadi nggak ada ini, kita bisa pangkas dua sintaks ini dengan menggunakan flex flow. Nah, row dan wrap. Ini kita bisa hilangkan teman-teman. Nah, kita bisa persingkat. Nah, hasilnya sama. Saya refresh, hasilnya sama. Itu shorthand atau singkatan lah. Nah, sekarang kita belajar tentang justify content. Nah, dengan justify content, Anda bisa menggunakan untuk menyeraskan item dalam kontainer di sepanjang sumbu main axis. Main axis itu apa tadi? Dari kiri ke kanan ya. Seperti mengatur posisi item yang pada paling kiri, tengah, kanan. Nah, oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misal kita hapus nih. Sumbu main axis itu dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Misal ini saya kurangi biar kelihatan ya. Misal saya buat 2 aja deh. Ini komen ini berarti kalau kita gunakan komen, berarti caranya adalah dengan cara mengetik kontrol garis miring gitu ya. Atau kita hapus saja. Nah, jadi misalkan secara default justify content itu adalah flex start. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk membuat posisi item yang kita di dalamnya itu, memposisikan item kita berada di posisi mana. Misalkan kalau saya menggunakan flex start, maka dia akan berada di awal flexnya ini. Ini kan flex ini. Ini kan display flex ini yang warna biru muda ini. Nah, kalau kita gunakan flex start, maka dia akan berada di posisi awal sumbu main. Panjang sumbu main di bagian awal. Nah, kalau kita gunakan center, mengatur posisi di sepanjang sumbu main atau main axis di bagian tengah. Coba kita ya. Sekarang misalkan justify content.
flag, bukan, center. Nah, dia akan pindah ke tengah ya teman-teman. Jadi item kita itu akan pindah ke tengah. Kita akan mengatur dia pada kiri kanannya itu berada di mana. Dan selanjutnya ada flex end misalnya. Dia akan mengatur item kita di ujung main axis. Selanjutnya ada space between, space around. Dia akan memberi jarak antar kedua objek, antar kedua item, dan memberi jarak juga di masing-masing sumbu. Kalau space between, dia akan memberikan jarak sampai ke masing-masing sumbu. Itu ya, jadi tinggal dicoba-coba aja ini. Nah selanjutnya, nah ini kan kita udah coba tadi, ada aligned item. Dengan aligned item, Anda bisa menggunakan untuk menyelaraskan item dalam kontainer di sepanjang sumbu silang. Nah, ada atas ke bawah berarti ya teman-teman. Nah, berarti seperti mengurus posisi item menjadi paling atas, tengah, ataupun bawah. Nah, berarti kalau kita udah membuat ini, kita akan berikan ini misalkan tinggi height misalkan 500 px. Kita akan buatkan dia ini tinggi 500 pixel. Ini kayaknya terlalu tinggi, kita kurangi 400 pixel, 300 pixel. Nah, ini kita udah bikin space between untuk justify kontennya, atau kita balikin aja deh, flag star misalkan. Oke. Aligned item digunakan untuk membuat posisi sumbu silang. Secara default, posisi di sepanjang sumbu silang untuk mengisi wadah. Jadi secara default, aligned item itu adalah stretch. Jadi item kita itu akan memenuhi dari atas ke bawah sumbunya ini. Jadi sumbu silang itu dari sumbu silang bagian utama sampai akhirnya akan dipenuhi. Jadi di stretch, jadi penuhi. Nah kalau kita menggunakan flag aligned item misalkan flag star, apa yang terjadi? Jadi dia akan berposisi di atas. Nah, kalau center, dia akan di tengah. Kalau flex end, di bawah. Kalau stretch, secara default dia akan dipenuhi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ada baseline juga sih. Baseline bisa dilihat di sini. Nah, jika ukuran setiap item itu beda, maka dia akan menyesuaikan posisinya di tengah-tengah gitu. Nah, selanjutnya ada aligned item. Sebenarnya aligned item ini sama dengan aligned content. Cuma dia akan mengatur jika kontennya itu lebih dari satu baris atau satu row. Seperti kita lihat contoh lah misalkan. Saya akan balikkan flag star. Nah, jika dia akan lebih dari satu baris, jadi apa yang terjadi? Misalkan 1, 2, bisa balikkan dulu. Saya tambah misalkan 5, 6, 7. Nah, kalau kita gunakan aligned items, maka dia akan tetap posisikan star, cuma jarak antara item itu akan dibuat. Kalau saya taruh misalkan di center, dia akan diposisikan di center, cuma masih ada jarak. Nah, bagaimana kalau kita buat dia center tapi tidak ada jarak di antara mereka? Jadi yang kita gunakan adalah aligned content. Aligned content center. Nah, itu akan dikelompokkan dulu, baru diposisikan posisinya. Misalkan saya posisikan dia di atas, tapi di bawah, tapi dikelompokkan dulu, terus di star misalkan, jadi di atas gitu. Jadi main axis, cross axis cuma secara kelompok gitu. Bikin konten sama seperti yang tadi ya, kita bisa bikin space between-nya, space around-nya, star, flag, stretch. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini contohnya tadi. Nah, sekarang ada order. Ada order nih fungsinya buat apa sih? Nah,
Dengan property order Anda bisa menggunakan untuk memanipulasi urutan. Ketika kita menggunakan order atau reorder berarti bahwa kita mengubah render visual item, sementara sumber urutan tetap utuh. Nah, jadi kita hanya kalau ingin mengubah posisi misalkan, jadi kita harus pisah dulu berarti. Misalkan ini kita gunakan box 1 misalkan, dan ini box 2, ini box 3. Kita lihat, nah ini kan CSS-nya belum ada. Misal kita copy aja deh, copy aja kelasnya, ini ada, kita copy paste. Sini ada box 1, kita copy box 1-nya, ini kita copy paste dan kita ganti dengan box 2 box 3. Nah, biar berwarna. Ini misalkan kita ubah warnanya jadi green, berubah yellow, waduh, purple biar gelap ya, dan ini red. Nah, misalkan saya mengubah posisi 3 ini menjadi 1, bagaimana caranya? Nah, kalau dilihat dari caranya, kita tidak hanya menambah order aja sih teman-teman. Nah, misal ini kita gunakan order 1, maka posisinya ini yang red ya, akan berada, kita ini aja deh, kurangi dulu. Box 3 dan ini misalkan kita buat dia order. Oke. Nah, ini dia sudah di posisi 3, terus box 3-nya itu ya teman-teman ya. Jadi udah kita posisikan misalkan seperti ini. Box 1 ada di posisi 3, box 2 ada di posisi 5, kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih contohnya teman-teman. Jadi tinggal mengubah urutannya itu seperti yang kita mau. Misalkan ini order 2 misalkan. Nah, jadi dia tetap 2, ini yang 3 di posisinya 1, jadi yang 1 di posisinya 3 gitu. Jadi kita bisa ini, atau 2 misalkan kita ubah dia di 1 misalkan, terus yang 3 malah di posisi 2 misalkan, kita acak. Nah, bisa-bisa aja, jadi di set semuanya ya, yang pastinya harus di set semuanya teman-teman. 1, 2, 3 nya harus di set semua. Oke, itu masalah order. Nah, sekarang flex grow. Dengan property flex grow, Anda gunakan untuk mengisi atau membagi item terhadap sisa ruangan kontainer. Ini untuk menentukan berapa jumlah ruangan yang tersedia di dalam kontainer fleksibel harus diisi dengan item. Nah, flex grow ini jadi kita membuat item itu lebih lebar atau tidak, misalkan dari yang lainnya gitu. Misalkan saya hilangkan ordernya ini ya, kita balikkan dia di posisi semula misalkan. Nah, jadi kalau saya gunakan flex grow, ini kan kita tanpa set nih, tanpa di set. Nah, kalau saya gunakan flex grow untuk digunakan untuk mengisi atau membagi item terhadap sisa ruangan kontainer, apa yang terjadi? Misalkan kontainer 2 ini saya kasih flex grow 1, maka dia akan memenuhi semua. Jadi kontainernya akan dipenuhi, dan 2 ini akan memenuhi sisa-sisa yang kosong tadi. Jadi mana yang tadi? Flex grow 1. Nah, ini kan ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong itu adalah yang akan diambil alih oleh box 2 ini, gitu teman-teman. Jadi misalkan saya buat ini box 2 misalkan, dia masih tetap, nah kalau 3-nya saya gunakan flex grow 1 misalkan. Nah, jadi yang paling banyak nilainya maka dia akan lebih besar. Yang paling kecil dia akan dibagi lagi
Jadi dia mengambil haknya lebih besar. Nah, yang satu secara default dia akan flex zero-nya itu 0 gitu. Jadi ya nggak ada. Jadi ini yang lebih besar, dia akan mengambil berapa persenan lebih besar, ini persenan kedua karena urutannya adalah dia akan menggunakan flex grow yang lebih besar karena yang lebih besar adalah flex grow 2 dan flex grow 3 adalah flex grow 1. Nah, gitu teman-teman ya. Seperti yang di sini itu flex grow 2 lebih besar, flex grow 3 dan satunya sama. Jadi nilainya akan sama gitu. Nah, sedangkan flex sharing adalah menggunakan untuk menyusutkan, ini kebalikannya. Tadi kalau kita kasih nilai flex grow maka nilai elemen itu akan mengisi ruangan kosong. Nah, sebaliknya ini akan disusutkan item terhadap sisa ruangan kontainer. Nah, ini menentukan beberapa banyak item yang di dalamnya dan menyusut relatif terhadap lebar kontainer. Properti sering mirip dengan flex grow, hanya kebalikan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, misalkan semuanya udah di set flex sharing. Yang lain itu flex sharingnya 1, maka lebarnya normal. Cuma flex sharing ini yang box 2 dia flex sharingnya 2, maka dia akan lebih kecil. Kita akan coba contoh kan. Misal di sini saya flex zero-nya saya hilangkan, saya gunakan flex sharing. Ini misalkan flex sharing 2 dan ini adalah saya gunakan flex sharing 1 dan yang ini juga flex sharing 1. Nah, kan nilai yang ketiga dan ke satu ini sama, cuma yang flex sharing 2 ini lebih gede nilainya jadi 2 ya. Maka dia yang akan jadi lebih kecil ya teman-teman harusnya. Tapi kok ini nggak berubah ya. Sepertinya kita ada salah merubah. Oke, nggak masalah ya teman-teman. Jadi kita lihat contohnya aja di sini. Misal saya penuhi deh. Apakah yang terjadi? Misalkan 1, 2, 3. Ternyata sama aja teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, harusnya sih dia seperti ini. Nah, di nilai default flex-nya itu sharing 0. Kita coba. Misalkan ini adalah, kita komen semuanya. Oke, kita biarkan saja deh. Oke, flag basis. Kalau flag basis ini kita memberikan nilai basic pada flex ya. Misalkan contoh box 3 saya berikan misalkan yang box 1 saya berikan nilai flex basic 200 px misalkan, apa yang terjadi. Nah, dia akan memenuhi ya teman-teman. Secara default dia misalkan cuma 5 pixel misalkan. Jadi dia nggak akan melewati garis minimumnya, maksudnya lebar minimum. Karena ini udah mentok ya teman-teman. Jadi sisanya ini sebenarnya adalah margin dan padding gitu. Oke, itu flash basic memberikan nilai default. Nah, ada shorthand-nya. Nah, elegant self di sini cuma memposisikan flexnya itu mau di atas, tengah, bawah ya, tapi kontainer itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu sih kalau masalah flex teman-teman. Jika ada yang dibingungkan silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan jangan lupa di-share. Dan di sini saya akan share tips-tips berikutnya tentang HTML, CSS, dan coding yang lain-lainnya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.